Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Sudah waktunya Arsenal percaya Gabigol. Berhasil memenangkan emas di Olimpiade minggu lalu, tetapi itu tidak menghentikan Gabriel Martinelli dari kembali ke pelatihan Arsenal minggu ini. Menurut laporan Football London, penyerang berusia 20 tahun itu kembali ke London Colney dalam waktu 48 jam setelah berhasil menang 2-1 atas Spanyol di final Olimpiade 2020 di Tokyo. Sementara Martinelli hanya bermain selama 75 menit pada kompetisi musim panas di Jepang. Penyerang Arsenal itu tampil impresif untuk tim U23 Brasil. Penyerang kelahiran Guarulhos memimpin lini depan dengan baik saat melawan Pantai Gading. Tapi penalti Martinelli melawan Meksiko di babak adu penalti adalah sorotan penting bagi pemain muda Arsenal itu. Medali emas yang dapat Martinelli bersama Brasil tentu sebagai jawaban kepada Mikel Arteta selaku manajer Arsenal. Martinelli sudah seharusnya layak mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, seperti halnya jeritan dari fans Arsenal di media sosial. Martinelli dinilai punya kecepatan dan kontrol bola yang bagus. Total dia sudah tampil 48 kali di tim senior Arsenal dengan torehan 12 gol dan 6 assist. Arteta di musim lalu lebih sering memainkan Willian, lebih anehnya lagi menggunakan Pierre-Emerick Aubameyang untuk bermain melebar daripada mempercayakannya kepada Martinelli yang terbiasa bermain melebar. Martinelli memiliki semua yang dibutuhkan Arsenal. Dia harus diberi kesempatan lagi untuk membuktikan sebagai pemain yang rajin berlari seperti saat merobek gawang Chelsea di Stamford Bridge pada Januari 2020. Golnya datang di saat Meriam London main 10 orang. Kampanye baru yang akan dimulai Arsenal pada Jumat malam tidak diragukan lagi akan menjadi musim besar bagi Martinelli. Jadi tolong teruntuk pelatih Mikel Arteta untuk memberikan kesempatan pada para pemain muda Arsenal. Karena kalau bermain dengan pemain tua, Arsenal rupanya sangat rapuh. Bagaimana nasib Hector Bellerin? Bellerin sempat menjadi idola bagi fans Arsenal pada awal kemunculannya di tim utama. Namun, cedera parah dialami pada 2019 membuat karir Bellerin berbalik arah. Pemain asal Spanyol itu kesulitan kembali pada performa terbaiknya usai cedera. 2 musim terakhir, Bellerin berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di starting 11. Dia memainkan cukup banyak laga, tapi aksinya dinilai tidak mengesankan. Mikel Arteta tidak masukkan Hector Bellerin dalam rencananya musim 2021-2022 ini. Arteta membuka pintu bagi Bellerin untuk pindah. Inter Milan tertarik dan sempat ada pendekatan. Namun kini saga transfer Bellerin makin tidak jelas. Hector Bellerin adalah salah satu yang telah kita bicarakan selama 4 atau 5 minggu terakhir. Ada saat di jendela ini ketika dia sepertinya dibakukan untuk Inter Milan, buka jurnalis Sport Darmstadt. Sekarang semua masalah keuangan Inter Milan telah mengemuka, itu akan sangat sulit untuk melakukan kesepakatan. Kecuali pinjaman dengan opsi pembelian, imbu Darmstadt. Mikel Arteta punya Callum Chambers dan Cedric Soares untuk memainkan peran bek kanan. Dari sudut pandang ini, maka Arsenal harus melepas Bellerin musim panas ini. Selain itu, musim ini adalah waktu yang tepat untuk melepasnya dari sisi kontrak. Seperti yang kita tahu, kontraknya habis pada 2023. Tidak ada pembicaraan atau keinginan untuk memperpanjang kontrak itu. Jadi Arsenal dalam bahaya jika membiarkan Bellerin memasuki tahun terakhir kontraknya, kata Shed. Tottenham Hotspur dan Arsenal bersaing untuk Dusan Vlahovic. Tottenham Hotspur dan Arsenal tidak mendapat sorotan yang relatif tinggi di bursa transfer yang sedang berlangsung. Dua klub besar Liga Inggris itu memang sudah merekrut beberapa pemain. Namun potensi kedatangan Romelu Lukaku ke Chelsea atau kepindahan Lionel Messi ke PSG menutupi operasi transfer kedua klub London Utara tersebut. Arsenal sejauh ini sudah mendatangkan Nuno Tavares, Ben White, dan Albert Sambi Lokonga. Sementara Tottenham merekrut Pierluigi Golini dan Christian Romero. Kini kedua klub tersebut akan bersaing di luar lapangan untuk mendapatkan penyerang baru. Dusan Vlahovic dari Fiorentina menjadi pemain yang masuk dalam incaran mereka. Gianluca Di Marzio mengatakan pemain berusia 21 tahun itu mendapatkan harga 60 juta euro. Nilai transfer tersebut membuat Vlahovic dianggap dapat bertahan dengan Fiorentina paling tidak untuk 1 musim mendatang. Tetapi apabila Spurs kehilangan Harry Kane, maka upaya untuk mendatangkan Vlahovic akan dilakukan.
Arsenal juga beberapa kali disebut menetapkan penyerang utama sebagai salah satu prioritas utama mereka. Namun mereka masih harus melepas beberapa pemain, dengan Alexander Lacazette yang disebut sebagai sosok yang dapat hengkang. Sejauh ini The Gunners masih mengutamakan rekrutmen pemain baru yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain asal Serbia itu mendapat sorotan tinggi pada musim 2020-2021. Vlahovic tampil dalam 40 pertandingan di seluruh kompetisi dan mencetak 21 gol dalam ajang Serie A. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you